Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, tempat ini Kau telah kumpulkan kami bersama-sama ya Bapa. Setelah seharian kami boleh bekerja, beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami. Kini di pasalnya kami mau diam di dalam rumah-Mu, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, memuji, menyembah, belajar kebenaran firman-Mu. Bila Engkau sendiri yang memimpin acara PRT kami pada malam hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita belajar firman, mari kita doa lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di mana kami boleh ada pada hari ini. Semua hanya karena kasih sayang Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hadir di tempat ini karena kami membutuhkan Engkau. Kami sadar sebagai manusia, kami terbatas. Kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menjalani hari-hari kami di depan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berbicara dalam setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami mau pelajari pada malam hari ini, sehingga kami semakin lagi mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Setiap yang percaya berkata amin. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya saudara, tema yang akan saya bawakan atau yang kita mau pelajari pada malam hari ini adalah melayani di tengah tantangan. Kita baca dari teks Alkitab Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, melayani pekerjaan Tuhan tentu akan menghadapi berbagai tantangan, halangan, dan kesulitan. Dan itu adalah konsekuensi yang natural. Dan bila tanpa tantangan dan halangan sama sekali, kemungkinan besar pelayanan itu sebenarnya telah kehilangan arti dan manfaatnya. Sebab tantangan dan kesulitan adalah tanda dari, pertama, gereja yang bertumbuh secara sehat dan dinamis, bukan gereja yang statis atau stagnasi yang tidak bergerak. Kedua, tantangan dan kesulitan adalah tanda dari gereja yang benar dan berjalan sesuai firman Tuhan. Sebab itu, iblis tidak senang dan berusaha untuk terus mengocoh. Dan tantangan itu bisa bersifat internal. Misalnya, perbedaan pendapat. Saudara, perbedaan pendapat ini bisa terjadi. Karena apa? Karena manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki perbedaan. Baik perbedaan secara cara pandang kita berbeda satu dengan yang lain, dari berpikir kita berbeda satu dengan yang lain, keinginan kita, selera kita, itu pasti berbeda. Jangankan saya dengan saudara, suami istri, anak atau orang tua, adik kakak, pasti berbeda dalam cara berpikir, selera maupun keinginan. Jadi sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tapi itu merupakan salah satu tantangan dari gereja yang bersifat internal. Kalau kita mau hubungkan di dalam gereja, contohnya perbedaan pendapat itu sering terjadi mungkin dalam setiap bidang ya. Karena saya banyak bergerak di bidang ibadah kita, untuk bidang ibadah aja, untuk musik aja lagu, intro aja tuh bisa kita berbeda. Antara pemusik dengan pemusik dengan pemimpin pujian aja bisa berbeda. Ada yang maunya masuknya dari ref, ada yang mau masuknya dari depan. Dan itu bisa terjadi perbedaan-perbedaan itu. Atau mungkin juga asyir. Asyir juga mungkin bisa jadi ada perbedaan. Ada yang mau salaman dulu baru kasih buletin. Tapi ada juga yang mau kasih buletin dulu baru salaman. Jadi pasti ada perbedaan. Asalkan jangan dibuat sesuatu menjadi masalah besar. Karena yang kedua, karena berbeda pendapat akhirnya bisa menjadi perselisihan. Itu bisa jadi tersinggung kalau sama-sama tidak bisa menahan diri. Yang ketiga, tantangan yang bersifat internal adalah kejenuhan. Kejenuhan bisa terjadi karena mungkin orang tersebut melayani mungkin di bidang yang sama dan udah cukup lama. Ada yang melayani mungkin di bidang konsumsi selama 10 tahun atau melayani di bidang nyanyi selama 10 tahun. Jadi itu bisa kejenuhan, itu bisa terjadi. Oleh karena itu, kalau kejenuhan mungkin bisa diberikan kesempatan dikasih ke bidang lain. Mungkin dia mencoba di bidang lain, pelayanan di bidang lain, atau mungkin juga dia bisa beristirahat sebentar untuk diberikan refreshing. Setelah itu mulai kembali. Prinsipnya jangan sampai kita mundur dari pelayanan, tapi mungkin diberikan pelayanan yang lain untuk dicoba. Berikutnya, tantangan berikutnya adalah kemalasan. Saudara, kemalasan itu bisa terjadi. Kenapa? Udara dingin. Contohnya. Sekarang ini jadi banyak yang males ya. Oke, apalagi? Apa?
Oh iya, itu berarti memang dari sononya sudah malas ya, betul. Ada juga yang memang sudah malas. Tapi juga ada saudara, kemalasan itu bisa terjadi kalau mungkin ada orang yang memiliki masalah. Mungkin saat itu dia menghadapi putus cinta, kehilangan pekerjaan, akhirnya dia kehilangan gairah. Waktu kehilangan gairah dia bisa jadi malas untuk melayani. Jadi banyak hal atau banyak sebab tentang kemalasan, selain kalau memang dari sononya, dari lahirnya memang udah males, ya itu perlu didoakan. Ya, jadi kemalasan juga bisa menjadi tantangan gereja yang bersifat internal. Berikutnya adalah keletihan. Keletihan ini bisa juga dialami saudara karena apa? Banyaknya kegiatan, banyaknya program, belum lagi mungkin di rumah banyak yang harus dikerjakan, atau juga di tempat kerja sibuk di dalam melakukan kerjaan-kerjaan di tempat kerja, dia sehingga kadang menimbulkan keletihan dan efeknya kadang bisa ke pelayanan. Waktu kita sudah letih di tempat kerja atau juga di rumah, waktu melayani juga bisa efeknya ke pelayanan. Selain mungkin juga di pelayanan juga banyaknya kegiatan yang terus-menerus, padatnya program yang terus-menerus, itu juga bisa membuat keletihan. Karena kita adalah manusia yang juga punya keterbatasan. Berikutnya, tanggung jawab yang tidak jelas. Misalnya apa saudara? Kalau tanggung jawab yang tidak jelas. Contohnya, kalau diberikan tanggung jawab, misalnya seandainya saya seorang pemimpin pujian, saya diberikan tanggung jawab, tapi saya tidak mempersiapkan dengan baik. Akhirnya pada saat melayani, nggak menguasai lagu. Setelah itu juga mau ngomongnya juga nggak siap. Itu jadi tanggung jawabnya nggak jelas. Diberikan tanggung jawab tapi tidak melakukannya dengan benar. Dan ini bisa terjadi di berbagai bidang. Sunday school, guru sekolah minggunya nggak mempersiapkan dengan baik. Itu efeknya ya anak-anaknya nggak mendapatkan pelajarannya juga dengan baik. Berikutnya apa? Fasilitas yang tidak memadai. Misalnya tantangan secara internal, fasilitas yang tidak memadai, ya mungkin peralatan yang dibutuhkan tidak ada, kurang, mikrofonnya kurang, atau kabelnya udah harus diganti. Untuk Sunday school mungkin alat peraganya tidak ada, pensilnya kurang, nggak ada bukunya. Jadi banyak hal yang menjadi tantangan di dalam pelayanan secara internal, salah satunya fasilitas yang tidak memadai. Juga adalah kekurangan sumber daya manusia. Ini yang banyak terjadi juga saudara di gereja-gereja, kurangnya sumber daya manusia. Ya kita harus juga menyadari dengan gereja mau bertumbuh itu berarti membutuhkan sumber daya yang banyak. Dengan tidak ada sumber daya manusia, akhirnya terjadi apa? DDL. Dia lagi. Jadi orangnya mungkin karena terbatas, dia mimpin pujian, dia juga usher, dia juga masak. Jadi dia digunakan di berbagai tempat, dan ini bisa menjadi apa? Lama-lama bisa menjadi apa? Kejenuhan. Orang juga jadi bosen. Orang juga bisa jadi capek. Karena sumber daya manusianya yang kurang. Sedangkan gereja mau bertumbuh itu perlu sumber daya manusia yang banyak. Dan ini perlu didoakan. Kalau gereja kita juga mau maju, kita juga butuh sumber daya manusia yang banyak. Dan juga diberikan hati untuk saudara-saudara, untuk diberikan hati yang rela, untuk memberikan hati dipakai oleh Tuhan. Berikutnya, kekurangan dana. Kalau kekurangan dana akhirnya apa saudara? Ya walaupun ini bukan sesuatu yang prioritas ya, pasti Tuhan akan cukupkan. Tapi kalau dengan kekurangan dana, ini bisa menyebabkan apa? Program tertunda. Atau juga program tidak berjalan. Ya karena kurangnya dana.
Oke, setelah itu tantangan gereja yang bersifat eksternal. Pertama, daya tarik dunia. Kalau daya tarik dunia, ada yang bisa kasih contoh nggak apa? Ya, kalau banyak, contoh satu. Banyak itu abstrak. Hah? Kepingin ke mall dibandingkan ibadah. Hah? Dibandingkan PRT. Oke. Betul. Ya itu salah satu tantangan eksternal. Itu ada daya tarik dunia ya, lebih mungkin mereka lihat lebih menyenangkan pergi ke mall dibandingkan pergi ke PRT. Setelah itu tadi Jimmy, kerja, betul. Lebih mementingkan kalau ditawarin mungkin kerja hari Minggu dengan 2 kali gaji atau 5 kali gaji, padahal dia udah punya tugas jadwal pelayanan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Atau ajakan-ajakan lain ya, tawaran-tawaran dunia lain yang menyenangkan, sehingga akhirnya tergoda untuk tidak beribadah ataupun tidak melayani Tuhan. Berikutnya, godaan si jahat. Godaan si jahat misalnya apa? Telepon. Bisa juga. Telepon maksudnya jadi terganggu waktu ibadah. Lebih lihat sandiwara. Lihat teleponnya dibandingkan mungkin khotbah. Jadi terganggu. Bisa juga, apalagi godaan si jahat, saudara, saya berpikir misalnya melayani dengan motivasi yang salah juga bisa. Seperti mungkin ingin terkenal, mau dihormati, para pelayan juga tidak hidup kudus. Itu menjadi godaan si jahat untuk melayani Tuhan kan. Jadi ini salah satu tantangan gereja yang bersifat eksternal. Karena itu gereja Tuhan harus berhati-hati dalam pelayanan terhadap godaan si jahat. Berikutnya, ancaman dari mereka yang anti-Kristen. Tantangan yang bersifat eksternal dan ada tantangan dari yang orang-orang anti-Kristen. Misalnya kayak lagi kebaktian terus ada demo di luar. Betul. Iya. Mungkin kita di sini berbeda ya. Tantangannya di Indonesia dan di Amerika. Mungkin kok tantangannya di Indonesia mungkin si Ita bisa lebih cerita kali. Kalau banyak orang anti Kristen, gereja ditutup, ibadah dilemparin batu, ya kan? Atau sengaja ibadah dipasang musik yang keras di luar untuk bisa mempengaruhi ibadah. Jadi itu adalah tantangan gereja yang bersifat eksternal. Itu kalau kebanyakan mayoritas yang bukan Kristen. Ini bisa banyak terjadi, tapi kalau di Amerika tantangan yang dari orang-orang apa? Liberal, yang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis. Contohnya di sekolah-sekolah. Mereka kan nggak boleh untuk bicara tentang agama. Anak-anak dibully mungkin kan. Setelah itu di tempat kerja di Amerika juga dilarang untuk ngomongin agama. Itu salah satu tantangan melayani di gereja di tengah tantangan secara eksternal di dunia ini. Berikutnya, halangan dari pihak keluarga yang tidak suportif. Contohnya, keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Ini bisa menjadi penghalang bagi orang mau beribadah atau melayani. Kalau orang yang memiliki keluarga yang tidak suportif, mungkin pulang ibadah atau pulang pelayanan bukannya didukung, tapi mungkin bisa juga dimarahin atau juga dibully di keluarga juga. Itu menjadikan tantangan dari keluarga yang tidak suportif, salah satu tantangan gereja yang bersifat eksternal. Juga berikutnya apa? Konflik antara pekerjaan dan pelayanan. Misalnya, schedule atau jam kerja sama dengan jam ibadah. Lalu konflik antara pekerjaan dan pelayanan juga bisa juga tugas yang mungkin di tempat kerja itu sibuk melakukan pekerjaan,
kesibukan-kesibukan di tempat kerja akhirnya dapat mempengaruhi dalam pelayanan. Kayak tadi yang kita bicara, jadi udah capek karena di tempat kerja sibuk, akhirnya udah nggak ada gairah lagi juga untuk mempersiapkan bahan atau sebagai pemimpin pujian atau juga pengkhotbah, karena kesibukan di tempat kerja itu bisa mempengaruhi selain jadwal pekerjaan yang sama dengan ibadah. Ya, bisa jadi bad mood. Kalau udah sibuk di kerjaan bisa jadi bad mood di pelayanan juga. Berikutnya, jiwa-jiwa yang menolak Injil. Ini bisa juga menjadi tantangan gereja. Banyak orang datang ke gereja, saudara, tapi belum tentu mau percaya kepada Tuhan atau hidup tetap dalam dosa. Mereka bergereja, tapi tidak mau membuka hatinya untuk diubah oleh Tuhan. Ini menjadikan juga tantangan yang bersifat eksternal, jiwa-jiwa yang menolak Injil. Yang ketujuh adalah pihak yang ingin mengacau gereja. Pihak yang ingin mengacau gereja, kalau negara yang bukan mayoritas Kristen itu bisa jadi dari aparat pemerintah, atau juga bisa dari orang-orang yang di dalam gereja sendiri. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kecewa, atau pekerjaan si jahat yang ingin mengacaukan gereja. Ada tambahan lagi? Pihak-pihak yang ingin mengacau gereja. Contohnya apa lagi, Jim? Kalau pekerjaan si jahat banyak ya. Oke. Berikutnya, kita baca berikutnya. Semua tantangan, baik internal dan eksternal, tidak seharusnya menghalangi kita melayani Tuhan dan gerejanya. Contohnya Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa baik dalam kekurangan dan kelebihan, dia bisa menanggung segala perkara. Karena Kristus yang memberi kekuatan, kesanggupan, dan tentunya kemenangan. Bandingkan Paulus yang ada di dalam penjara. Saudara, selama Paulus berada di dalam penjara, dia tidak patah semangat, dia tidak kecewa waktu dia dalam penjara. Tapi dalam keadaan seperti itulah, dia tetap memberikan penguatan kepada orang-orang yang berada di Filipi dan Kolose. Dan 4 dari 13 surat Paulus dalam Perjanjian Baru itu ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Keempat surat itu adalah Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Keempat surat ini ditulis Paulus pada saat di dalam penjara. Berikutnya, dari apa yang dialami Rasul Paulus, kita belajar tetap beriman dan bersemangat, dan siap sedia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kekuatan yang kokoh, yang semuanya itu adalah pemberian dari Kristus Tuhan kita yang sudah mengalahkan semua tantangan, cobaan, dan penderitaan. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Kristus yang telah mengasihi kita. Dan di bawah ini ada beberapa langkah konkret bagaimana menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam pelayanan kita bersama. Yang pertama, tetap memiliki visi dan misi yang jelas agar bisa tetap memandang ke depan dan ke sekeliling untuk menciptakan pelayanan yang strategis. Jangan sampai tantangan menghalangi pelayanan, khususnya pekabaran Injil dan pemuritan. Kedua, yakin terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya dan setia melakukan yang terbaik. Buktikan bahwa saudara lebih tahu dari mereka yang menonton dan yang mengkritik. Yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif antara sesama pemimpin
juga kepada semua aktivis dan anggota jemaat. Belajarlah proaktif dalam menyapa dan memberi perhatian. Ini juga salah satu bagian dari gereja ya, untuk lebih proaktif. Jangan menunggu tapi lebih aktif untuk menyapa dan memberikan perhatian. Dan yang keempat, belajar fleksibel dalam menghadapi semua kesulitan yang ada. Jangan membesarkan perkara yang kecil, tetapi selesaikan dengan kasih dan kebenaran Kristus. Yang kelima, membangun tim pelayanan yang kompak. Sebab keberhasilan itu tidak lepas dari pelayanan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jangan jadi single fighter. Carilah bibit-bibit baru menjadi anggota tim pelayanan saudara. Saudara, tentang single fighter itu banyak hal kadang orang merasa, oh saya bisa melakukan sendiri. Padahal sebenarnya kita membutuhkan teman yang lain untuk menjadi suatu tim yang kompak. Karena semakin banyak yang membantu itu akan menghasilkan lebih baik dibandingkan kita bekerja sendiri. Jadi kita membutuhkan teman-teman yang kompak di dalam pelayanan. Dan yang keenam adalah tetap beriman bahwa apapun yang kita lakukan demi kemuliaan Bapa dan demi menjadi berkat bagi sesama. Pastilah tidak sia-sia, melainkan diberkati dan bernilai kekal di hadapan Tuhan. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, di mana malam hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ajari kami untuk memiliki motivasi yang jelas dan benar di hadapan-Mu Tuhan, di dalam melayani Engkau. Oleh karena itu, biarlah setiap tantangan dan halangan kami mau hadapi bersama dengan Engkau. Karena kami tahu yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, yang telah menolong dan memberkati hidup kami. Ajari kami untuk tetap setia melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa doa-doa ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Kami mau serahkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan doa. Mereka yang sakit Tuhan Engkau tahu. Kami membawa nama-nama mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Pak Sulaiman, teman dari Ibu Tuti. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan buat baginya. Karena itu kami mau serahkan pemulihan dari Pak Sulaiman ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menolong dia dalam operasinya, Tuhan juga yang akan menjamah dan memulihkan kesembuhan khususnya untuk jantungnya. Juga kami mau berdoa untuk Dr. Ridwan Samiaji dalam pemulihan operasi lututnya. Terima kasih Tuhan, operasinya boleh berjalan dengan baik dan kami serahkan juga pemulihan Dr. Ridwan, biarlah Engkau memberkati setiap obat-obatan maupun makanan sehingga melaluinya Dr. Ridwan akan dipulihkan secara sempurna. Juga kami mau serahkan Ibu Nina Tuhan dalam persiapan surgery bladdernya. Tuhan tolong dia untuk siap masuk di dalam operasi bladdernya. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong Ibu Nina. Sehingga melalui ini lagi, Ibu Nina semakin lagi dikuatkan dan dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu. Melalui hidup dia, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lismor. Kami bersyukur
mendengar banyak pemulihan, banyak yang telah Tuhan perbuat bagi hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, ajari Ibu Lismore untuk semakin mengandalkan Tuhan. Biarlah melalui hidup dia menjadi kesaksian bagi banyak orang di mana Tuhan telah menolong dan menyembuhkan dia. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk adik kami Arthur Palar. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagai manusia mungkin kami tidak mampu Tuhan, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Dokter di atas segala dokter yang mampu menolong dan menyembuhkan adik kami Arthur Palar. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau serahkan Rina Porung dalam pemulihan kesehatan pasca operasi. Biarlah Tuhan memulihkan secara sempurna. Tolong dia untuk semakin percaya, semakin mengandalkan Engkau dan berharap kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Terus kami juga mau berdoa mendukung mamanya Hegel yang berada di Texas dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan tolong dia Tuhan. Berkati segala apa yang dia makan, minum maupun obat-obatan. Biarlah melalui itu semua menjadi kekuatan dan pemulihan bagi tubuhnya. Berkati kehidupan mamanya Hegel di Texas, apapun yang dia butuhkan, Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa untuk Walter, suami dari Eti. Mata kanannya masih belum jelas melihat. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kanan dari Walter boleh disembuhkan. Sehingga melalui itu dia boleh menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan adik kami Charlie Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami memiliki Tuhan yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu biarlah kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa-Mu yang sempurna menyembuhkan adik kami Charlie di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Kami telah mendengar dan melihat bagaimana Tuhan telah menolong baby Noah. Oleh karena itu kesembuhan yang secara sempurna biarlah Tuhan boleh kerjakan bagi adik kami ini. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk Yafet Martin, anak dari Cirita yang berada di Indo, yang saat ini juga mengalami sakit autoimun dan liver. Oh Tuhan Yesus, Tuhan biarlah Engkau dengan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu boleh terjadi bagi adik kami ini Yafet Martin. Sehingga melalui itu juga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Juga kami mau serahkan untuk mamanya Ramona di Indonesia, untuk Tante Oni, untuk Ibu Liao Ochun, untuk juga papanya Putri. Semuanya Tuhan dalam pemulihan kesehatan mereka, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Karena kami tahu Bagi-Mu tidak ada yang mustahil dan Engkau mampu melakukannya. Karena itu Tuhan, tolong mereka untuk tetap percaya cara dan waktu Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau tahu satu persatu nama-nama mereka, untuk Ibu Sylvie, untuk Ibu Esther, maupun semua teman-teman kami yang mungkin tidak mau disebut namanya. Tuhan mengetahui saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah jamahan Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Setiap bagian tubuh mereka yang sakit, biarlah Tuhan menumpangkan tangan-Mu dan menyembuhkan mereka secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan untuk para senior kami. Kami membawa nama-nama mereka. Untuk Om Paul, biarlah Tuhan memberkati dia, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, dan berikan dia tetap semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga untuk Tante Lena Tuhan, tolong biarlah daya ingatnya dan kakinya yang lemah boleh Tuhan sembuhkan dan boleh Tuhan pulihkan secara sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, semuanya Tuhan,
Para senior kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Juga untuk Pak Harili dalam persiapan MRI, Tuhan menolong dia. Untuk juga Ibu Sylvia Lee dalam matanya Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan. Juga untuk Pak Humphrey bersama Ibu Sylvia, berikan mereka terus semangat di dalam melayani Tuhan. Berikan mereka juga tetap dipakai oleh Tuhan, berikan mereka kekuatan lagi, berikan mereka ekstra kesehatan, sehingga melalui hidup mereka ini Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Juga kami teringat untuk Pak Indra dalam pemulihan punggungnya. Oh Tuhan, kasihani dia, biarlah Tuhan menjamah setiap bagian tubuhnya, secara khusus untuk punggungnya yang sakit. Tuhan, kami berdoa di sini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyembuhkan Pak Indra. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa untuk setiap anak mantu, cucu dari para senior kami. Kami berdoa biarlah mereka menjadi anak, cucu dan mantu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua dan memelihara orang tua dengan cinta kasih dan dengan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap senior kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Juga saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati negara ini. Kami berdoa biarlah kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan boleh terjadi di negara kami tercinta. Secara khusus untuk masa kampanye pemilu yang akan datang 14 Februari yang akan datang, Tuhan memberkati jalannya pemilu. Kami rindu Tuhan, seorang pemimpin yang takut akan Engkau boleh menjadi pemimpin negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk negara ini, Amerika. Kami rindu ada kebangunan rohani dan moral, khususnya pertobatan dari kaum liberal. Pakailah setiap anak Tuhan dan gereja Tuhan menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia melalui media-media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja dan lain sebagainya. Tuhan berkati sehingga melalui setiap media ini ada jiwa dibawa kepada Tuhan. Injil keselamatan boleh disebar luaskan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Pak Edi yang saat ini berada di Jakarta. Tuhan memberkati pelayanan dia, melalui kehadiran dia Tuhan ditinggikan dan ada jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dia dari segala mara bahaya maupun siasat-siasat si jahat. Dan tolong Tuhan berkati perjalanan pulang Pak Edi sehingga dia boleh kembali ke Amerika pada tanggal Februari 1 nanti. Terima kasih Bapa. Saat ini kami serahkan setiap pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan kami. Ada yang saat ini mencari pekerjaan. Ada yang bergumul mengenai status. Ada yang bergumul mengenai teman hidup, keluarga, sekolah, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Biarlah kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memiliki kehidupan kami. Dan kami serahkan pergumulan kami, dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Tolong kami untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Jangan
Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah. Seperti biasa, kita ada ibadah 2 kali, jam 11 dan jam 6. Mari saudara datang beribadah dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.